Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Yudiati Puspita Sari Vivin. Saya mahasiswa Universitas Pancabakti, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, tahun angkatan 2019-2020. NIM saya 1910417100. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan laporan saya pada mata kuliah e-marketing. Akan ada dua bab pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah riset pasar dan yang kedua adalah strategi pemasaran konten. Mari kita lihat bersama dan kita bahas bersama apa itu kedua materi tersebut. Yang pertama adalah riset pasar. Mengapa riset pasar penting? Karena dengan melakukan riset tersebut, kita yang akan melakukan bisnis menjadi tahu apa saja yang sedang dibutuhkan oleh pasar atau masyarakat, dan kita menjadi tahu siapa saja pesaing-pesaing dari bisnis tersebut. Dengan demikian, kita dapat membantu produk yang sedang dibutuhkan oleh pasar, dan produk kita juga dapat bersaing dengan pesaing-pesaing yang ada. Riset pasar online adalah proses menggunakan alat digital, data, dan koneksi untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang target audiens. Dengan kata lain, ini adalah proses belajar tentang audiens dengan melibatkan dan mengamati mereka secara online. Ada beberapa fungsi penting dari diadakannya riset sebelum memasarkan produk. Di antaranya, yang pertama adalah mencari tahu tentang kebiasaan pasar, sehingga kita dapat menentukan strategi pemasaran suatu produk agar lebih tepat sasaran dan terarah tentunya. Dan hal ini dapat kita lakukan melalui pengamatan riset pemasaran. Apa itu? Kita akan bahas nanti setelah ini. Dan yang kedua adalah seberapa besar kemungkinan terciptanya peluang pemasaran yang terlihat dari setiap daerah. Yang ketiga adalah menghemat waktu dan juga tenaga, dan yang keempat adalah meminimalkan resiko. Fungsi dari riset pemasaran yang lain yaitu meminimalkan resiko yang berat yang akan dihadapi dan diterima ketika melakukan bisnis di suatu tempat. Ada beberapa alasan mengapa harus melakukan riset pasar reguler, yaitu yang pertama adalah apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan dari merek atau barang jasa yang ditawarkan. Dan yang kedua, apa yang disukai dan tidak disukai pelanggan tentang merek tersebut. Dan yang ketiga, mengapa pelanggan membeli produk atau layanan merek tersebut. Dan yang keempat adalah mengapa pelanggan potensial dapat memilih merek tertentu daripada merek yang lain. Dan yang kelima, mengapa pelanggan melakukan pembelian berulang atau hanya satu kali melakukan pembelian tersebut. Dan yang keenam adalah memahami perubahan dalam industri dan bisnis. Yang ketujuh, menemukan tren pasar baru yang dapat dimanfaatkan. Yang kedelapan adalah menemukan tempat penjualan potensial baru, pelanggan, produk, dan lain sebagainya. Dan yang ke-9 adalah menemukan dan melibatkan pelanggan atau konsumen baru. Izinkan pelanggan untuk membantu mengarahkan bisnis dan memberikan masukan atau pendapat serta merekomendasikan produk yang dijual untuk dipromosikan kepada koleganya. Untuk itu diperlukan konsep kunci dalam riset pemasaran. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Riset pasar dilakukan sebagai upaya memberi masukan bagi pihak manajemen. Dengan adanya riset pemasaran, pihak manajemen akan mengetahui hal apa saja yang diperlukan, yang perlu diperbaiki, dan strategi pemasaran apa yang masih sesuai dilakukan untuk merembut peluang. Tentunya diperlukan metodologi riset atau metodologi penelitian. Apa itu? Yaitu proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metode ini juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Proses riset online yang merupakan tahapan pada saat kita melakukan riset online.
Prosedur tersebut mengikuti aturan riset konvensional yang umum dilaksanakan. Adapun tahapannya ialah yang pertama menentukan masalah, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga membuat desain riset, dan yang keempat adalah melaksanakan riset secara online. Desain riset online merupakan rancangan yang akan dipergunakan oleh peneliti dalam melaksanakan riset online. Adapun tahapan kegiatannya seperti berikut. Yang pertama adalah menentukan populasi dan sampel. Perbedaan antara penelitian lapangan dan penelitian online diantaranya terletak pada penentuan populasi dan sampel. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan target populasi dan sampel diantaranya ialah yang pertama, melakukan kunjungan ke portal-portal tertentu seperti portal berita, contohnya seperti detik.com. Yang kedua, mencari halaman-halaman website yang sering dibaca dan cukup populer. Yang ketiga, menemukan kata-kata kunci yang sering digunakan dalam mencari informasi melalui search engine. Dan yang keempat, mengidentifikasi iklan-iklan online yang sering dilihat dapat dijadikan sebagai landasan pengelompokan orang-orang yang akan dijadikan sebagai target responden. Dan yang kedua adalah metode penarikan sampel. Salah satu cara dalam menentukan sampel untuk riset online ialah dengan menggunakan teknik non-probabilitas. Sebab jika kita ingin menggunakan teknik probabilitas, maka kita akan banyak mengalami kesulitan dalam menemukan jumlah populasi dan sampel. Hal ini dikarenakan diantaranya ada dua sebab. Yang pertama, jika menggunakan alamat email, maka banyak pengguna internet yang menggunakan email lebih dari satu. Dengan demikian, jika kita hitung jumlah email tidak akan sama dengan jumlah pengguna yang sebenarnya. Dan yang kedua, jika menggunakan IP address, maka satu IP address digunakan oleh banyak orang sehingga kita akan sulit mendeteksi jumlah yang sesungguhnya. Selain itu juga banyak orang yang menggunakan username untuk login lebih dari satu. Dengan demikian, ada dua cara yang didasarkan pada teknik non-probabilitas ini, yaitu yang pertama, teknik self-selection. Teknik ini memungkinkan para pengguna internet untuk mengetahui riset tersebut dapat berpartisipasi dalam riset yang sering dilakukan. Hal ini hanya dapat dilakukan jika riset dilakukan dengan menggunakan website, tetapi tidak akan terjadi jika riset menggunakan email. Asumsi pihak peneliti ialah responden yang mengisi mempunyai ketertarikan terhadap masalah yang diteliti. Dengan demikian, masalah yang diteliti tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menyamakan karakteristik responden-responden yang berpartisipasi dalam riset online tersebut. Dan yang kedua, mengambil populasi secara keseluruhan kepada kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, kelompok yang bergabung pada mailing list tertentu. Hal ini yang penting mudah dilakukan karena umumnya para pengguna yang tergabung dalam kelompok-kelompok seperti ini mempunyai kesamaan dan kepentingan dan kebutuhan yang sama. Jika jumlah populasi sangat besar, maka kita dapat mengambil sesuai dengan kebutuhan, misalnya dengan mengambil 100 sampel saja. Yang ketiga adalah cara memilih responden yang akan dijadikan sebagai sampel. Bagaimana cara kita memilih dan memperoleh responden yang akan dijadikan sampel di internet? Terdapat 3 cara untuk memperoleh sampel tersebut. Di antaranya, yang pertama, sampel tidak dibatasi atau yang bersifat umum. Siapa saja pengunjung internet dapat dijadikan sampel. Dan yang kedua, sampel disaring, artinya hanya pengunjung tertentu yang memenuhi persyaratan. Dan sampel yang ketiga adalah sampel yang dipilih, sampel yang sengaja diundang untuk dijadikan sebagai responden. Dan yang keempat, untuk membuat instrumen koleksi data online.
Kuesioner elektronik ini akan berfungsi sebagai sarana pengumpul data, sebagaimana kuesioner fisik yang kita pergunakan dalam riset konvensional. Dalam merancang kuesioner elektronik, beberapa tahapan yang harus dilalui di antaranya. Yang pertama, menentukan bahasa pemrograman, menentukan format pertanyaan dan model jawaban. Yang kedua, menentukan tampilan fisik. Yang ketiga, menentukan isi. Dan yang keempat, menentukan cara pengiriman dan web-based questionnaire atau email-based questionnaire. Yang selanjutnya ialah dengan melakukan koleksi data. Cara melakukan koleksi data dengan cara pertama, menggunakan email yang dikirim ke alamat email para responden. Atau yang kedua, menggunakan website di mana para responden diundang untuk memasuki web tersebut. Selanjutnya, menentukan teknis analisis. Metode analisis dapat dilakukan dalam dua tahapan, yaitu analisis deskriptif dan analisis statik. Apa itu? Analisis deskriptif dalam bentuk tabulasi frekuensi yang secara otomatis melalui program yang sudah dibuat dan ditampilkan melalui layar monitor dalam satu website, dan analisis lanjut dengan teknik statistik. Ya, apa itu? Yaitu inferensi sesuai dengan tujuan penelitian dapat dilakukan dalam sarana penyampaian data di server yang kita persiapkan. Setelah itu, kita melanjutkan kepada pelaporan hasil penelitian. Yang hal terpenting juga adalah validasi riset online. Hal-hal yang mengganggu validasi riset online ialah yang pertama, masalah sampling yang keliru. Yang kedua, rendahnya tingkat responden tanggapan responden. Yang ketiga, populasi yang tidak spesifik. Dan yang keempat, hal-hal yang berkaitan dengan sekuritas data. Dan yang kelima, pemalsuan identitas. Dan yang keenam, hilangnya kendali terhadap responden. Oleh karena itu, agar hasil riset valid, kita perlu memerlukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, mempergunakan sampel yang disaring atau sampel yang direkrut. Yang kedua, membuat pengumuman atau iklan di portal-portal terkenal sehingga semakin banyak pengunjung internet mengetahui riset yang sedang kita jalankan, semakin baik. Dan yang ketiga, mengidentifikasi populasi yang ditargetkan secara khusus. Dan keempat, memperhatikan masalah sekuritas dalam internet. Dan yang kelima, jika memungkinkan membandingkan hasil riset online dengan riset offline. Dalam riset online, aspek-aspek etika dalam riset online sangat penting. Hal itu berdampak pada etika saat kita melakukan riset. Antara lain, 1. Harus ada masuk ke komputer atau jaringan orang lain. Kedua, prioritas privasi pihak lain. Yang tiga, vulnerability. Yang keempat, potential harm. Yang kelima, persetujuan atau prior permission. Yang kelima adalah kerahasiaan responden. Yang keenam, intellectual property rights. Berkaitan dengan hal tersebut, kita perlu memahami etika di dunia internet atau netiquette. Merupakan kependekan dari internet attitude, yaitu merupakan tata cara sopan santun aturan yang berkaitan dengan bagaimana kita bergaul dalam dunia maya. Selanjutnya kita coba melihat riset primer dan riset sekunder. Apa itu keduanya? Yaitu riset primer adalah penelitian primer dilakukan ketika data baru dikumpulkan untuk produk atau hipotesis tertentu. Survei, seperti survei, kelompok fokus, panel penelitian, dan komunitas penelitian. Semuanya dapat digunakan saat melakukan riset primer. Sedangkan riset sekunder adalah menggunakan data yang ada
dan dipublikasikan sebagai sumber informasi internet dan penelitian sekunder. Adapun penelitian primer dibutuhkan data-data kuantitatif dan kualitatif. Apa itu? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur, dapat dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel di dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Data kuesioner suatu penelitian di bidang penelitian dijadikan 3 variabel pembentukan data. Yang pertama, data nominal, yang kedua data ordinal, yang ketiga select. Yang pertama adalah data nominal, adalah tipe variabel yang merepresentasikan suatu nilai numerik sebagai label atau nama. Contohnya variabel jenis kelamin. Dan yang kedua, variabel ordinal adalah tipe variabel yang sering disebut sebagai rank data atau data dengan peringkat. Contohnya tingkat pendidikan. Yang ketiga adalah variabel select, yaitu tipe variabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan data terhadap data angka seperti menghitung nilai statistik deskriptif. Contoh pada tinggi badan, variabel tinggi badan. Pengertian dari data kualitatif adalah data dari penjelasan kata variabel, tidak dapat dianalisis dan bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambaran mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek yang dilakukan penelitian. Paket analisis web adalah sumber utama data. Menggunakan data seperti istilah pencarian atau URL rujukan, dan data pencarian internal dapat menghasilkan informasi kualitatif tentang konsumen yang mengunjungi website. Oke, kita lanjut kepada metode penelitian online. Ada banyak metode riset pemasaran online. Bab ini menyentuh 3 yang paling populer dan yang berguna. Yang pertama adalah survei, yang kedua grup fokus online, dan yang ketiga pemantauan media sosial. Apa itu? Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah survei. Survei adalah kuesioner yang berisi serangkaian pertanyaan seputar topik tertentu. Tujuan mereka adalah untuk mengumpulkan volume besar data kuantitatif dengan mudah, meskipun mereka juga dapat mengumpulkan beberapa data kualitatif. Tahapan dalam merancang survei antara lain membuat jenis pertanyaan survei seperti pertanyaan pilihan ganda atau pertanyaan skala rating, pertanyaan komentar atau esai, dan pertanyaan demografi, pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Yang kedua adalah kelompok fokus online, yaitu melibatkan responden yang berkumpul secara online dan bereaksi terhadap topik tertentu. Responden dapat bersumber dari seluruh dunia dan bereaksi secara real time. Dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknologi seperti video, Google Hangouts, Skype, atau GoToMeeting. Biasanya berjalan antara 1-2 jam. Kelompok fokus digunakan untuk mendapatkan pandangan konsumen tentang yang pertama, produk baru atau kampanye pemasaran, yang kedua produk dan kampanye yang ada dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan, dan yang ketiga sentimen di sekitar merek. Selain itu, kita juga perlu melihat pemantauan media sosial online. Itu yang ketiga. Itu menggunakan kata kunci dasar untuk mengkategorikan dan mengindeks website, mempermudah untuk melacak percakapan yang terjadi secara online. Biasanya pencapaian mencakup area fokus utama, seperti
Yang pertama, perusahaan, nama merek, produk utama, personal kunci atau nama jabatan dan lain, kampanye dan kegiatan utama, industri, konferensi, paten, berita, persaingan, nama-nama merek, peluncuran produk, pembaharuan situs website, pekerjaan, ataupun orang-orang kunci. Terdapat 4 jenis pencarian yang dapat dilakukan untuk melacak kata kunci merek yang relevan. Yang pertama adalah ada 4. Yang pertama adalah broad match, direct match, inclusive match, dan exclusive match. Apa itu? Yang pertama, broad match itu seperti komputer Apple. Ini adalah ketika salah satu atau semua kata harus ditemukan seperti yang dikatakan atau dituliskan. Yang kedua, direct match. Misalnya, komputer Apple dilamakan dengan tanda kutip dan menentukan bahwa alat tulis menemukan apa yang dikatakan, hanya di mana frase muncul lengkap dengan berurutan dalam konten. Yang ketiga adalah inclusive match, yaitu Apple plus komputer. Ini dilambangkan dengan tanda plus langsung sebelum kata dan frase. Ini akan mengarahkan alat untuk mencari apa yang dikatakan yang berisi Apple dan komputer, meskipun kita harus dalam urutan itu. Yang keempat adalah exclusive match. Misalnya apel buah. Ini dilamakan dengan tanda minus langsung sebelum kata atau frase. Ini akan menginstruksikan alat untuk memasukkan hanya apa yang dikatakan atau apa yang dituliskan untuk mengundang kata atau frase pertama tetapi tidak ketika kata kedua dalam penjemputan yang sama. Untuk itu, alat untuk pemantauan online itu sangat penting. Ada beberapa mesin pencari yang hanya berfokus pada pelacakan blog atau berita dan media sosial lainnya, dan dapat memberikan tren untuk pencarian. Cara lain untuk menentukan online, seperti wawancara pribadi, observasi, komunitas riset online, laboratorium pendengaran, dan pengoptimalan konvers. Untuk itu, cara mendapatkan responden insentif dan jaminan perlu ditingkatkan. Menurut survei Monkey, cara-cara di mana survei diberikan memainkan peran dalam tingkatan responden, dan ini bisa relatif. Adapun presentasinya sebagai berikut. Phone itu 80%, email 40% rata-rata, 50-60% baik sampai sangat baik. Dan ketiga itu online 30% dengan rata-rata. Classroom page itu 50% plus baik, dan face to face itu 80-85% dan kategorinya baik. Tingkat responden dapat ditingkatkan dengan menawarkan insentif respon untuk berpartisipasi dalam penelitian, seperti kesempatan untuk memenangkan hadiah utama atau diskon atau penawaran khusus untuk setiap responden. Sering terjadi ruang untuk kesalahan. Ada sejumlah kesalahan yang harus dihadapi. Bias dapat muncul selama survei dan fokus dan kelompok fokus. Misalnya, pewawancara memimpin responden atau hadir dalam desain dan kata-kata dari pertanyaan itu sendiri, memungkinkan kesalahan sampel dan kesalahan responden. Membenarkan biaya penelitian. Penelitian rutin adalah bagian penting dari strategi pertumbuhan bisnis apapun. Tetapi mungkin sulit untuk membenarkan anggaran yang diperlukan untuk melakukan penelitian tanpa mengetahui manfaatnya. Oke, kita coba lanjut ke tools of the trade, membuat dan mengelola survei online. Jadi, menurut SurveyMonkey, www.surveymonkey.com,
WUFO, www.wufo.com, dan SurveyWeek, wikisurvey.com, dan Google Forms atau diakses melalui Google Drive. Wawasan Qualrow atau penawaran real time untuk qualroom.com dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Jadi kita juga dalam riset online harus melihat keuntungan dan tantangan. Apa itu? Kita lihat keuntungan. Yang pertama, penilai pasar semakin beralih kepada alat online dalam proses penelitian mereka. Internet memungkinkan untuk penelitian dengan biaya yang jauh lebih rendah. Di samping itu juga dapat lebih mudah melintasi batas-batas geografis dan dapat mempercepat proses penelitian. Tantangannya adalah kita tidak dapat mengontrol lingkungan tempat informasi dikumpulkan untuk sampel daring. Dengan penting untuk tetap fokus mendapatkan jumlah orang yang tepat agar studi layak secara statistik. Jika pertanyaan tidak dirancang dengan hati-hati, pertanyaan yang membingungkan dapat menyebabkan jawaban yang cacat atau tidak relevan. Selain itu, insentif online dapat mengarah pada jawaban yang tidak jujur, yang berarti bahwa nilai data dapat dipertanyakan. Ada contoh studi kasus pada Rocking the Daisies pada tahun 2011 dan 2012. Seperti contoh, Festival musik Rocking the Daisies menggunakan pemantauan online untuk mengukur laba atas investasi atau ROI untuk sponsor dan menggali wawasan akurat untuk menciptakan pengalaman festival yang lebih baik. Masalahnya adalah Rocking the Daisies adalah festival musik kelahiran Afrika Selatan yang berlangsung setiap bulan Oktober di Darling di Western Cape. Untuk penyelenggaraan festival, mengukur keberhasilan acara sangat penting untuk proses perencanaan untuk yang berikutnya. Solusinya Brain's Eyes, alat pemantauan online yang dapat menangkap percakapan organik secara real time. Ini terbagi platform online, menawarkan wawasan untuk penyelenggaraan dan sponsor. Brain's Eyes juga menawarkan berbagai metrik yang digunakan untuk melacak kinerja festival. Berdasarkan wawasan ini, Brain's Eyes dapat menawarkan beberapa kepada Rocking the Daisies 3 rekomendasi berharga. Yang pertama, karena tanggapan begitu besar dan positif, Rocking the Daisies harus merencanakan untuk memperkenalkan lebih banyak konten internasional di festival mendatang berdasarkan IP yang dibuatnya. Yang kedua adalah karena tingginya permintaan dan desas-desus di sekitar tiket, penyelenggaraan Rocking the Daisies dapat membuktikan peningkatan dalam sponsor dan biaya tiket dalam jangka panjang. Dan yang ketiga adalah karena tambahan bermerek secara khusus memberikan ROI yang lebih tinggi. Penyelenggaraan dapat meningkatkan biaya paket sponsor atau memfasilitasi penawaran untuk porsi-porsi ini, sehingga meningkatkan pendapatan sponsor yang sesuai. Secara keseluruhan, alat pemantauan dan wawasan online seperti Brain's Eyes sangat berharga untuk membuat keputusan bisnis yang tepat berdasarkan wawasan nyata. Ini memungkinkan penyelenggara untuk mulai merencanakan festival berikutnya dengan keyakinan mengetahui bahwa kehadiran festival akan meningkatkan dan pengalaman peserta yang ditingkatkan. Yang kedua, sponsor akan mencari ROI yang lebih tinggi untuk investasi mereka. Dan yang ketiga, penyelenggaraan dapat mengharapkan pengembalian uang yang lebih tinggi. Ya, demikianlah studi kasus pada pelajaran hari ini dan mengakhiri pembahasan tentang riset pasar. Selanjutnya kita akan membahas pada strategi pemasaran konten. Oke. Pemasaran konten merupakan istilah umum yang berfokus pada
pencocokan konten, informasi atau hiburan, dan kebutuhan pelanggan Anda di tahap manapun mereka berada dalam situasi pembelian atau pembelajaran pelanggan. Content Marketing Institute menawarkan definisi sebagai berikut. Pemasaran konten adalah teknik pemasaran untuk menciptakan dan mendistribusikan konten yang relevan dan berharga untuk menarik dan memperoleh dan melibatkan audiens target yang didefinisikan dengan jelas dan dipahami, dengan tujuan mendorong aksi pelanggan yang menguntungkan. Content Marketing Institute tahun 2013. Untuk itu diperlukan blog membangun strategis. Apa itu? Mari kita saksikan bersama. Blok bangunan strategis memerlukan beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama, menerjemahkan esensi merek Anda, yang kedua, riset pasar dan kepribadian konsumen, yang ketiga, membuat konten pilar merupakan konten informatif. Di dalamnya terdapat tema dan topik yang bisa dipecah menjadi banyak bagian. Yang kelima, tentang karakteristik konten pilar. Dan yang keenam, tentang langkah membuat konten pilar. Ada 3. Yang pertama yaitu tentukan main keyword. Yang kedua, identifikasi topik inti. Dan yang ketiga, membuat konten subtopik. Yang selanjutnya adalah struktur teknis konten pilar. Berikut ini adalah struktur teknis konten pilar yang biasa dijadikan acuan. Yang pertama, menyertakan topik inti pada judul halaman. Yang kedua, menggunakan H2 pada tajuk header. Dan yang ketiga, tautan internal dan eksternal yang ke sumber yang relevan. Dan yang keempat, menyematkan link menuju topik inti. Dan yang kelima, menyertakan gambar yang mereferensikan topik inti. Adapun audit konten merupakan proses pelacakan semua konten yang sudah jeder atau terbitkan sebelumnya pada situs atau metode sosial jeder, perorganisasian, dan membuat relevansi untuk mengoptimalkan konten tersebut jika diperlukan. Berikut adalah langkah dalam mengaudit konten agar sukses. Yang pertama, pastikan konten seperti apa yang kamu inginkan. Yang kedua, adanya metrik utama yang bisa jeder harapkan dengan konten dan jeder buat atau miliki, yaitu lalu lintas, yang kedua tautan balik, dan saham sosial, dan keempat adalah konversi. Dalam pembuatan konten, berikut adalah panduan dan tips untuk memberikan poin-poin pembuatan konten yang baik dan berkualitas. Yang pertama adalah kenali pembaca atau target audiens kita. Yang kedua, pahami dan struktur penyampaian isi yang baik. Yang ketiga adalah format konten yang seksi untuk audiens atau yang menarik untuk audiens. Dan yang keempat adalah tulis sebagaimana kita atau audiens yang dibicarakan atau diinginkan. Dan yang kelima adalah berikan ide untuk memancing reaksi dari audiens. Belajar dari penerbit. Istilah merek sebagai penerbit mengacu pada reposisi fungsi pemasar atau manajer merek. Penerbit fokus pada nilai dan minat pembaca dan membangun hubungan berdasarkan penyediaan informasi atau hiburan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Untuk itu, perencanaan sumber daya sangat penting. Berpikir seperti penerbit. Pemasaran konten menyentuh sejumlah departemen dalam suatu organisasi. Pemasaran, penjualan, layanan pelayanan, komunikasi perusahaan, sumber daya manusia, dan tim manajemen situs website. Semua harus mendasari strategi pemasaran konten untuk bisnis. Selalu ada perencanaan konten. Hal tersebut sangat penting. Seperti apa? Definisi pemodelan konten. Permodelan konten adalah proses penciptaan struktur taksonomi logis untuk konten yang kita buat dan publikasikan secara online. Kata Ben Martin, Direktur Konten Beyond
yang berbasis di London sebagai agensi desain dan teknologi. Melalui pemodelan konten, menurut Leo Weber, wakil presiden pemasaran di projectmanager.com yang berbasis di Austin, Texas, menguraikan ada 2 fase dari proyek pemodelan konten. Yang pertama adalah definisi ekosistem, yang kedua adalah mengatur ekosistem, dan ketiga adalah membuat model konten yang baik. Oke, identifikasi ekosistem. Fase pertama, Weber menjelaskan kita harus menemukan semua konten yang ada yang dimiliki situs website. Dan yang kedua, mengatur ekosistem adalah fase kedua, bagian yang sulit karena melibatkan dengan susah payah mengatur ekosistem konten kita yang memungkinkan lebih besar atau mengambil semua konten yang kita miliki dan kita ketahui. Tambahan semua ide konten perlu diproduksi dan disusun dalam rencana dan taksonomi yang lebih baik. Dan ketiga adalah membuat model konten yang baik. Sekarang kita tahu bagaimana mengatur proyek pemodelan konten. Martin menawarkan wawasan tentang model konten kita dari dasar hingga cemerlang. Dalam distribusi saluran konten, itu ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kurasi algoritmatik adalah istilah yang mengacu pada platform algoritmatika yang telah dibuat untuk menangani kelebihan informasi. Berbagai platform seperti Facebook dan mesin pencarian Google menggunakan algoritma yang menyaring jumlah informasi yang dikirimkan kepada pengguna. Kita juga harus memahami saluran kita, yaitu memahami saluran berbagai konten, sama seperti pentingnya membuat konten kita sendiri, seperti media sosial, pemasaran email, pemasaran seluler, dan pembuatan video. Hanya beberapa disiplin ilmu yang menjadi bagian dari gudang pembuatan konten. Selanjutnya adalah tools of the trade. Untuk mendukung produksi konten yang menarik dan berkelanjutan, perlu ada beberapa konten perencanaan sebagai berikut, yaitu panduan gaya merek, kalender konten, dan peta alur kerja. Ya, kalender konten membantu pemasar konten dalam merencanakan konten yang mereka buat atau kita bagikan, lintas platform dan kapan waktu yang tepat. Dan yang kedua adalah peta alur kerja. Mereka mendokumentasikan lintasan yang diambil sepotong konten yang dibuat. Keuntungan dan tantangan pemasaran konten dapat memposisikan merek sebagai ahli melalui berbagai konten yang bersifat di bidang spesifik. Ini juga memungkinkan untuk menjangkau pelanggan yang memiliki rentang perhatian yang terpecah-pecah di banyak peringkat dan titik sentuh konten. Konten adalah komponen penting bagi banyak disiplin pemasaran digital. Pemasaran media sosial juga tergabung dalam berbagai konten yang relevan dan berharga dengan penggemar sosial. Pemasaran video adalah pendekatan yang sama sekali baik untuk konten yang Anda perlukan, di mana kita membuat video yang dinamis dan dapat dibagikan secara khusus sesuai dengan minat dan kebutuhan audiens. Demikianlah bahasan bab yang telah kita bahas bersama. Semoga materi ini bermanfaat bagi setiap yang menontonnya dan sebagai pertanggungjawaban saya terhadap mata kuliah marketing. Demikian dari saya, selamat malam. Terima kasih.